Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dan pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan program Halo Diaspora, program kerjasama RRI Voice of Indonesia dan juga IDN Global. Dan kali ini narasumber saya adalah Bapak As'ari Latif, Diaspora Indonesia di Suriname. Dan kita masih akan ngobrolin tentang suasana Idul Fitri di Suriname ya, karena ini masih dalam suasana Idul Fitri. Jadi kita masih menunggu nih tersambung dengan Bapak As'ari Latif yang berada di Zoom ya. Halo Bapak Latif. Halo, selamat pagi. Oke. Ya, pendengar, kita sudah tersambung dengan Pak As'ari Latif nih ya, Diaspora Indonesia di Suriname. Halo Pak Latif, apa kabar Pak Latif? Baik, alhamdulillah Mbak. Kabar sehat. Alhamdulillah. Sehat semua. Kami juga semua sehat di sini Pak, dan juga mengucapkan ya selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya Pak Latif ya. Sama-sama Mbak, sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Saat ini posisi berada di rumah ya Pak Latif ya? Saya di rumah Mbak. Sekarang jam 3 pagi. Waduh, ini udah kayak mau sahur ya. Memang sedang sahur Mbak. Dan ini jam 3 pagi di Suriname nih. Pak Latif sudah berapa lama Pak tinggal di Suriname? Sekitar 10 tahun Mbak. Luar biasa. Kurang lebih 10 tahun. Oh, sudah 10 tahun ya. Dan apakah juga di Suriname, kalau di Indonesia kan ada istilahnya tuh cuti bersama ya, Lebaran gitu. Dan hari ini masih cuti bersama Lebaran nih. Kalau di Suriname ada cuti Lebaran nggak Pak? Cuti bersama Lebaran? Wah, di sini nggak ada Mbak. Cuma 1 hari saja, itu termasuk hari libur nasional. Kebetulan alhamdulillah umat Islam di Suriname itu termasuk minoritas ya. Jadi tapi tetap negara Suriname memberikan hari libur di hari raya Idul Fitri. Oke, jadi hanya dapat libur di hari raya Idul Fitri, di hari lainnya tetap beraktivitas seperti biasa ya. Tetap biasa. Pak Cuma Latif. 1 hari saja. Cuma 1 hari saja nih. Dan kalau di Indonesia kan istilahnya nih, kalau Lebaran tuh ada istilahnya, tradisinya kan mudik nih, pulang kampung. Pak Latif nggak mudik ke Indonesia? Itu yang agak susah itu. Karena kemarin kita baru mudik 2 minggu yang lalu. Oh, Ya. oke. Jadi di sini tidak ada tradisi musik ya, karena lokasi yang sangat jauh sekali, kemudian tiket juga terlalu mahal, maka banyak warga negara Indonesia yang ya memilih tetap tinggal di Suriname daripada mudik. Iya loh. Karena nih lokasinya jauh banget. Kalau dari Suriname ke Indonesia makan waktu berapa lama sih Pak perjalanannya? Kalau di pesawatnya kita hitung 26 jam, itu di pesawatnya saja. Belum transitnya. Transitnya kalau di Belanda itu Schiphol itu bisa 11 jam. Kemudian kalau lewat Dubai itu 5 jam di Dubai dan baru ke Indonesia. Oke, luar biasa, perjalanan panjang sekali Pak ya untuk bisa sampai ke tanah air ya. Betul. Oke, tapi memang untuk diaspora Indonesia cukup banyak juga Pak ya di Suriname ya. Apalagi kita kan punya sejarah panjang nih dengan Suriname. Betul, plus minus kurang lebih 1.000 orang di Suriname. Oke. Dan ini beragam bentuk komunitasnya ya untuk diaspora ya. Betul. Pak Latif masuk komunitas apa nih kalau di Suriname? Maksudnya komunitas Jawa gitu ya? Iya, ada komunitas Jawa, ada yang bergantung dengan suku atau agamanya. Berbeda-beda kan ya Pak Latif ya? Iya, betul. Kami termasuk suku Jawa, beragama Islam, ada suku Bugis, ada suku Sunda juga ada. Banyak di sini, banyak. Luar biasa. Lalu di Suriname dengan berbagai macam komunitas ini tadi Pak ya, dan tadi Pak Latif juga cerita ada sekitar kurang lebih 1.000 gitu ya diaspora Indonesia.
tentu bukan semuanya Muslim, tapi yang Muslim sendiri selama Idul Fitri ini ada kegiatan yang biasanya dilakukan bersama nggak sih Pak? Misalnya open house gitu kan, atau berkunjung ke rumah-rumah saudara-saudara Muslim lainnya, atau seperti apa Pak biasa tradisinya? Ya, tradisinya biasa kami di WNI di Suriname itu Mhm, menghadiri undangan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Paramaribo ya, ibu mhm, kota Suriname. Kemudian setelah itu WNI biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan kumpul bersama pulang dari KBRI, terus mengadakan kegiatan, misalnya kita janjian mengadakan kegiatan apa kumpul bersama di mhm. satu tempat, kemudian di situ ya kita makan bersama, kemudian ada juga yang nyanyi-nyanyi lah begitu, seperti di tempat-tempat kita itu. Karaokean ya Pak ya? Ini apa? Betul, Koplo? betul karaoke. Koplo? Ini Jawa ya? Lagu dangdut yang berbahasa Jawa mungkin Pak ya? Betul, 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 betul. Didi Kempot, Didi Kempot. Didi Kempot almarhum ya. Itu luar biasa, legend banget lagu-lagunya nih. Keren banget. Dan jadi ada kebiasaan juga untuk berkunjung ke rumah-rumah saudara di sana begitu Pak ya? Betul, Mhm. betul. Ya. Ya selain WNI kita juga kan sudah akrab dengan masyarakat sekitar ya, Mhm. yang beragama Islam. Kita ya tradisi seperti di Jawa atau di Indonesia itu sama. Kita saling mengunjungi, Mmm, kemudian ya mereka menyediakan makan-makan seperti di Indonesia. Meskipun mereka bukan bukan beragama Islam, tetap mhm. menyediakan makanan. Luar biasa sekali ya. Lalu untuk kemarin untuk sholat Id sendiri Pak, di Suriname juga ada ya masjid ya, cukup banyak nggak Pak jumlahnya? Ya di sini masjid ada beberapa organisasi Islam ya. Mhm, Kalau di Indonesia itu ada seperti Muhammadiyah, mhm, ada mhm, NU gitu ya. Itu juga ya mengelompok-mengelompok seperti itu. Tapi ada satu pemerintah menyelenggarakan sholat Idul Fitri secara sentral ya di Paramaribo jadi ditetapkan di sebuah lapangan kemerdekaan di Suriname, mhm. disentralkan di sana. Tapi tidak menutupi juga ada beberapa masjid yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri di masjid masing-masing. Oke, jadi eee, banyak ya ternyata juga itu terakomodir ya untuk sholat sendiri kemarin dan KBRI juga mengadakan sholat Id bersama Pak ya? Betul, 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 Mhm. betul. Dan yang paling seru pasti ngumpul di KBRI terus ngobrol, bersilaturahmi dan juga makan makanan khas Indonesia ya di sana ya? Itu menu yang sangat Nantikan. diimpi-impikan oleh WNI, terutama oleh PMI atau TKI Heeh, Indonesia di Suriname, karena mereka jarang sekali menemukan menu-menu Indonesia. Mereka ada yang mmm, bekerja di laut, bekerja di hutan gitu kan. Ketika mendarat, kumpul di KBRI, ketemu dengan bakso, mie ayam, itu kan luar biasa gitu. luar biasa, Jarang sekali ketemu. heeh. Jadi sebenarnya makanan Indonesia memang jarang di Suriname ya padahal, katanya nih kita punya sejarah yang panjang gitu ya apalagi untuk masyarakat Jawa sendiri nih Pak di Suriname. Ya sebetulnya sih masyarakat Suriname, keturunan Jawa itu sudah mulai apa ya mengkopi menu-menu Indonesia sebetulnya, tapi Mhm, tetap berbeda ya dengan masakan asli Indonesia tetap berbeda ya. Rasanya itu tetap berbeda. Jadi itulah makanya WNI yang datang ke KBRI itu kayak apa ya menemukan harta karun. Jadi luar biasa bakso itu ya tidak tidak ini berarti satu tahun sekali dapat makan bakso itu. Jadi ya masalahnya kemarin ketika heeh, stan makanan itu dibuka, saya kok merasa melihat kasihan sama teman-teman, waduh saling berebut gitu. Jadi luar oke. biasa. Jadi, Mhm. ternyata justru, bakso jarang ya, Pak, ya, di Suriname ya? Jarang sekali, jarang sekali. Kalau Oke, kita ya harus buat sendiri, kalau mau makan ya buat sendiri. oke, atau mungkin Jastip, Jastip juga jauh ya, Pak, ya? Dari Jakarta Jauh ke sekali. Suriname. Jangan-jangan bentuknya udah bukan bakso lagi ya? Saking jauhnya begitu ya. Tapi memang itu yang,
luar biasa gitu rasanya ya bersilaturahmi, makan bersama dengan diaspora dan warga negara Indonesia lainnya. Apalagi ini bukan di tanah air ya, suasananya pasti terasa berbeda begitu ya, Pak Latif ya. Betul. Ya, betul sekali, betul sekali. Lalu kemarin waktu ke tanah air berarti saat momen bulan Ramadan ya, sebelum sebelum berapa hari sebelum Idul Fitri, Pak? Kebetulan saya kan panitia pemilu, Mbak, di Suriname, PPLN. Jadi sering sekali dapat undangan dari Jakarta. Maka saya manfaatkanlah untuk bersilaturahmi ke keluarga gitu. Nah, terakhir kemarin ada presentasi tentang hasil pemilu di Suriname di KPU, ya sekitar 1 minggu lah di Jakarta. Jadi lumayan bisa ke kampung halaman untuk menengok orang tua dan saudara-saudara di sana. Oke. Gitu. Berarti udah duluan ya ke tanah air. Mohon maaf Pak Latif, kampung halamannya di mana nih di Jawa? Saya di Kroya Cilacap, Mbak. Cilacap, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, Cilacap. Wah, itu tapi kemarin sendirian ya Pak Latif ya, nggak bareng keluarga dong berarti ya? Enggak, betul, enggak. Tapi memang ada tradisi nggak sih buat Pak Latif dan mungkin juga buat warga negara Indonesia lainnya untuk minimal mungkin pulang setahun sekali begitu, entah itu saat momen Lebaran atau di momen lainnya? Ya, jadi mungkin ada beberapa keluarga yang bisa seperti itu. Karena kita pertimbangannya apa, Mbak? Pertimbangannya satu tentang hari libur sekolah anak juga kan berbeda gitu. Sekolah di Suriname itu tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia sekolah mencari murid, tapi kalau di sini murid mencari sekolah. Gitu. Jadi tidak ada istilah sekolah favorit, sekolah bonafit dan sebagainya. Semua bonafit di sini menurut orang Suriname. Jadi ketika misalnya pulang ke Indonesia melanggar 1 minggu saja, itu nanti sudah dicoret dari dari daftar siswa sekolah tersebut, dan mencari sekolah yang lain itu susah kayak gitu. Makanya hal tersebut sangat-sangat diperhatikan untuk kita semua warga Indonesia yang sekolah di sini. Oke, jadi memang harus cocok waktunya ketika anak-anak libur sekolah begitu Pak ya? Betul. Kalau di Indonesia kan, kenapa Pak? Ketika libur panjang, misalnya libur panjang itu tiketnya luar biasa, sampai 80 juta per orang. Waduh, kayak mendingan ditabung ya Pak ya? Betul. Atau mungkin dikirim ya untuk keluarga di Jakarta. Kalau kita 5 orang berapa itu Mbak? Udah bisa bangun rumah ya Pak ya? Udah. Dan juga udah bisa umroh berkali-kali ya dari Indonesia. Betul. Luar biasa memang tiketnya yang mahal sekali ya, dan juga perjalanannya yang cukup panjang gitu. Tapi kalau untuk di Suriname sendiri anak-anak libur sekolah itu di bulan apa sih Pak? Biasanya kan kalau di Jakarta kan bulan Juni gitu ya. Ini bulan kayak naik-naikan sekolah gitu kan. Kalau Suriname ada waktunya nggak sih Pak? Ya ini pakai kuartal ya. Kalau di Indonesia mungkin semester ya Pak ya? Iya betul, semester. Bulan gitu. Semester. Nah, ini kuartal 2 ini pas lagi liburan ini 2 minggu. Kebetulan ini hari Raya Idul Fitri, jadi Ramadan yang Raya Idul Fitri dapat libur 2 minggu ini kebetulan sekolah. Jadi anak-anak luar biasa, alhamdulillah bisa ikut puasa, bisa ikut Lebaran, gitu kan. Dan nanti libur panjang nanti bulan Agustus, September, Oktober itu sekitar 1,5 bulan lah. Itu libur panjang, kenaikan kelas. Lumayan ya, panjang juga ya Pak ya? Iya. Betul. Jadi memang cukup berbeda gitu ya dengan Indonesia ya. Indonesia libur panjangnya kalau bulan puasa ya, saat bulan Ramadan dan Lebaran, sama satu lagi di bulan Juni nih untuk kenaikan kelas. Oke. Benar. Lalu untuk di bulan Ramadan kemarin Pak, adakah juga diaspora misalnya menggelar bersama-sama buka puasa bareng, atau juga mengikuti kajian bersama nih ya untuk hatam Al-Quran begitu? Ya, kebetulan kami punya paguyuban ya. Selain di KBRI, kita kan selalu mengikuti kegiatan KBRI. Jadi KBRI menyelenggarakan tiap hari Sabtu, Sabtu malam Minggu
kemudian mendatangkan ustadz dari Indonesia, itu dari Yayasan Dompet Duafa. Mhm. Dompet Duafa itu mengirimkan satu ustadz setiap tahunnya yang dikerjasamakan antara KBRI dengan Yayasan Dompet Duafa, kemudian yayasan dari Suriname. Nah, selain itu teman-teman juga mengadakan kegiatan sendiri. Kalau misalnya KBRI hari Sabtu, nah kita dari Paguyuban itu hari Minggunya. Jadi hari Minggu kita ngumpul bareng-bareng di satu tempat yang sudah kita tentukan. Terus di sana ada buka bersama, terus kajian Ramadan gitu. Terus tadarus Al-Qur'an gitu. Iya. Jadi memang selalu ada kegiatan bersama yang dilakukan ya di bulan Ramadan Iya. ya Pak ya. Baik itu buka Iya. puasa atau tadarusan ya. Wah, ini luar biasa Ya, sekali. dan tempatnya selalu berganti-ganti gitu. Selalu berganti-ganti. Maksudnya dari rumah ke rumah atau gimana Pak? Betul, betul. Dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya kita kan melihat satu rumah, misalnya rumah diaspora yang besar gitu. Mhm. Kita coba kita sepakat tempatnya di situ. Terus minggu besok kita cari tempat yang lain begitu. Oke. Ya, tapi tetap ada hubungannya dengan diaspora itu. Iya. Nggak mungkin kan ke rumah yang lain gitu ya, nggak kenal ya Pak ya. Ya, benar. Iya. Jadi memang ada dari KBRI dan yang lainnya dari Paguyuban ya. Ya, Paguyuban. Dari Paguyuban. tergantung terdaftarnya di Paguyuban apa begitu Pak ya. Kan setiap suku atau yang lainnya beda-beda nih Paguyubannya ya. Ya, kami Paguyuban warga Indonesia tidak menutup cuma umat Islam saja. Jadi kadang-kadang teman-teman Kristiani juga ikut, meskipun tidak berpuasa, ikut ya berbuka puasa bersama di situ, terus ikut makan bersama kayak gitu. Oke. Jadi yang Pak Latif ikuti itu Paguyuban apa? Paguyuban daerah Jawa di Cilacap atau daerah Paguyuban mana nih Pak Latif? Jadi istilah Paguyuban itu tidak memandang suku. Kami memang merekrut semua warga negara di Indonesia di sini. Jadi tidak memandang suku, ras dan agama. Pokoknya kita bikin saja organisasi namanya Paguyuban Warga Negara Indonesia. Namanya Pawani, Pawani. Namanya Pawani, Paguyuban Warga Negara Indonesia. Jadi semua di situ ngumpul begitu Pak ya? Betul. Wah, itu seru banget. Biasanya aktivitasnya apa aja nih Pak? Kalau tadi kan bulan Ramadan ada buka puasa, tadarusan. Kalau di hari-hari biasanya? Kita kan visinya misi sosial ya. Jadi kami sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial semacam membantu teman-teman kita yang kurang beruntung misalnya. Ada teman-teman yang menikah dengan orang Suriname tapi nasibnya kurang beruntung. Nah, kita bergerak ke sana. Kemudian ada misalnya teman-teman yang kena musibah, yang meninggal atau kena kecelakaan, kita penggalangan dana, terus kita santuni. Kemudian kita juga punya program unggulan, kita sedang menyekolahkan beberapa anak yatim dan kaum du'afa, kita sekolahkan di satu sekolahan, kemudian kita memplanning ya, nanti kalau sudah besar akan kita kirimkan ke Indonesia untuk belajar di Indonesia. Wah, ini luar biasa ya. Jadi memang bergerak untuk aksi-aksi sosial begitu ya Pak Latif ya? Betul. Luar biasa. Pak Latif, terima kasih untuk waktunya nih sudah ngobrol bersama kami dari Voice of Indonesia. Sehat selalu bersama keluarga ya Pak Latif ya. Amin. Terima kasih Mbak. Salam untuk teman-teman di Paguyubannya nih ya, luar biasa sekali. Ya. Oke. Terima kasih Pak Latif. Ya, sama-sama. Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Bapak As'ari Latif, diaspora Indonesia di Suriname. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.